Halo Sobat Tribun Senja, selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan berita dan analisis terkini. Di video kali ini, kita akan mengangkat topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moise dalam kasus korupsi yang mengguncang negeri ini. Kasus ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga mencerminkan berbagai persoalan dalam sistem hukum dan penegakan anti korupsi di Indonesia. Vonis yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan telah memicu reaksi keras dari masyarakat, mulai dari protes di media sosial hingga dukungan dari pejabat tinggi pemerintah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita? Di video ini, kita akan membahas berbagai sudut pandang, mulai dari reaksi masyarakat yang kecewa hingga harapan untuk perbaikan dalam penanganan kasus korupsi di masa depan. Kami juga akan mengupas peran media dan masyarakat dalam memberantas korupsi, serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena banyak informasi berharga yang tidak ingin kalian lewatkan. Dan jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tribun Senja, agar kalian selalu mendapatkan berita dan analisis menarik lainnya setiap harinya. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam isu ini dan mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk, kita mulai. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan keputusan hakim yang menjatuhkan vonis kepada Harvey Moise, salah satu tersangka dalam kasus korupsi timah. Bayangkan saja, dia hanya dijatuhi hukuman 6,6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sementara itu, kerugian negara akibat ulahnya mencapai angka yang fantastis, yakni 300 triliun. Ini bukan angka main-main. Ini adalah jumlah yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat kita. Ketika kita membandingkan vonis yang diterima Harvey dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, rasanya seperti ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang yang menyebabkan kerugian negara sebesar itu hanya mendapatkan hukuman yang terbilang ringan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggugah rasa keadilan di hati masyarakat. Tak hanya itu, kasus Helena Lim, pengusaha money changer yang divonis 5 tahun penjara dan denda 900 juta, juga menambah daftar kejanggalan. Masyarakat mulai merasa skeptis. Apakah hukum di negeri ini benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan? Apakah ada perbedaan perlakuan bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dibandingkan dengan rakyat biasa? Vonis yang dianggap tidak sebanding ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang merasa bahwa keputusan hakim menunjukkan adanya ketidakadilan yang mencolok. Di media sosial, warganet ramai-ramai meluapkan kekecewaannya, mempertanyakan integritas dan kredibilitas sistem hukum yang ada. Mereka bertanya-tanya, apakah hukum hanya berlaku untuk mereka yang tidak memiliki pengaruh atau koneksi? Dalam konteks ini, vonis ringan yang diterima oleh Harvey dan Helena bukan sekadar angka dalam catatan hukum. Ini adalah cerminan dari kegagalan sistem hukum kita dalam memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Jika hukuman tidak sebanding dengan tindakan kriminal yang dilakukan, bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa praktik korupsi akan berkurang? Masyarakat pun mulai berani bersuara. Mereka menuntut agar hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, tanpa pandang bulu. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mendorong perubahan positif dalam sistem hukum. Kita harus memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik. Korupsi adalah musuh bersama kita, dan hanya dengan penegakan hukum yang tegas, kita bisa berharap untuk mengurangi angka korupsi dan menjaga keuangan negara agar tetap aman. Mari kita semua berjuang untuk keadilan yang sesungguhnya, di mana setiap tindakan korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk terus mengawasi dan menuntut perubahan demi masa depan yang lebih baik. Ketika kita membahas vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moise, sangat penting untuk melakukan perbandingan dengan kasus-kasus korupsi lainnya, terutama yang terjadi di luar negeri. Mari kita ambil contoh Li Jianping, mantan ketua Partai Komunis Cina. Dia dijatuhi hukuman mati setelah terbukti terlibat dalam kasus korupsi dengan kerugian yang hanya mencapai 3 miliar yuan atau sekitar 6,6 triliun. Jika kita lihat, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami Indonesia
akibat tindakan Harvey Moise yang mencapai 300 triliun. Namun, hukuman yang diterima Li Jianping tergolong ekstrim dan menunjukkan betapa seriusnya negara lain menangani kasus korupsi. Perbandingan ini jelas menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Di mana keadilan bagi rakyat Indonesia? Bagaimana mungkin seseorang yang menyebabkan kerugian negara sebesar itu hanya dijatuhi hukuman 6,6 tahun penjara? Ini bukan hanya masalah angka, tetapi juga tentang prinsip dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ketika hukuman yang dijatuhkan terasa ringan dan tidak sebanding dengan besarnya kerugian, masyarakat mulai merasa skeptis. Mereka mempertanyakan apakah hukum di Indonesia benar-benar adil dan tegas, ataukah ada standar ganda yang berlaku. Reaksi dari masyarakat pun sangat kuat. Di media sosial, banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaannya dengan membuat berbagai meme dan sindiran yang menggugah. Mereka membandingkan vonis Harvey dengan kasus-kasus lain di luar negeri, menyoroti ketidakadilan yang terjadi. Unggahan-unggahan ini bukan hanya sekadar lelucon, melainkan cerminan dari keresahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum yang dianggap tidak memadai. Ketidakpuasan ini menggugah kesadaran kolektif bahwa perlu ada reformasi dalam sistem hukum kita. Masyarakat menuntut agar tindakan korupsi tidak dianggap remeh dan mendapatkan hukuman yang sepadan. Mereka berharap agar pemerintah dan lembaga penegak hukum bisa belajar dari kasus-kasus di negara lain, di mana korupsi ditanggapi dengan serius, dan pelakunya tidak hanya dihadapkan dengan hukuman ringan. Dalam konteks ini, perbandingan antara vonis Harvey Moise dan hukuman yang diterima oleh Li Jianping bukan sekadar statistik, melainkan merupakan panggilan untuk introspeksi. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin melawan korupsi dengan serius? Jika tidak, maka akan ada banyak lagi Harvey Moise di luar sana yang merasa bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi berarti. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ditegakkan dan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau kekuasaan, mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan kita. Setelah vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moise, reaksi dari jaksa dan masyarakat pun langsung berbondong-bondong muncul. Jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara merasa bahwa keputusan hakim sangat tidak mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Mereka langsung mengajukan banding, menegaskan bahwa kerugian negara yang mencapai 300 triliun harus direspons dengan hukuman yang lebih berat dan tegas. Dalam pandangan mereka, keputusan hakim seolah memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi bisa dilakukan tanpa konsekuensi serius. Tidak hanya dari kalangan jaksa, suara ketidakpuasan juga menggema di tengah masyarakat. Berbagai reaksi muncul di media sosial, di mana banyak warganet mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan. Mereka merasa bahwa vonis tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan yang mencolok, di mana pelaku korupsi seolah-olah diberi jalan mudah untuk lolos dari jeratan hukum. Unggahan-unggahan di platform seperti Twitter dan Instagram pun ramai dengan sindiran dan kritik terhadap sistem hukum, menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa netizen bahkan mengungkapkan keinginan untuk mengambil alih hukuman tersebut dengan narasi satir seperti, "Beri kami 300 triliun, kami siap dipenjara 6 tahun." Ini bukan hanya sekadar lelucon, tetapi cerminan dari rasa frustrasi yang mendalam. Masyarakat merasa bahwa jika mereka melakukan tindakan serupa, hukuman yang akan diterima jauh lebih berat, sementara pelaku korupsi justru mendapat perlakuan istimewa. Masyarakat juga mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga penegak hukum. Apakah hukum di Indonesia hanya berlaku bagi rakyat kecil? Apakah ada kesenjangan dalam penegakan hukum, di mana para koruptor yang berkuasa bisa mendapatkan keringanan? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin memperburuk citra sistem hukum yang sudah dipandang lemah oleh publik. Dalam situasi ini, reaksi dari jaksa dan masyarakat adalah panggilan untuk perbaikan. Mereka berharap agar sistem hukum dapat diperkuat dan ditegakkan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Harapan ini tidak hanya muncul dari kalangan jaksa, tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Mereka ingin melihat tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi, di mana setiap pelaku, tanpa terkecuali, harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan kata lain,
vonis ringan terhadap Harvey Moise adalah sebuah titik balik bagi kita semua. Ini adalah kesempatan untuk mendorong pembaruan dalam penegakan hukum, agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita harus bersatu untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan tindakan korupsi tidak lagi dipandang sebelah mata. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk mencapai keadilan yang sejati dan membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Ketika berita mengenai vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moise merebak, perhatian publik pun teralih kepada pernyataan Presiden Prabowo yang menyarankan bahwa kasus korupsi dapat diselesaikan dengan metode denda damai. Pernyataan ini kontan menimbulkan gelombang reaksi di masyarakat. Banyak yang merasa bahwa ide denda damai dalam konteks kasus korupsi justru merupakan langkah mundur dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan, di saat negara sedang berjuang melawan korupsi yang sudah mengakar dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, muncul gagasan untuk memberikan jalan pintas bagi para koruptor. Denda damai seolah memberikan kesan bahwa tindakan korupsi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dan tidak terlalu menyakitkan bagi pelaku. Ini tentu saja bertentangan dengan semangat untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Kritik terhadap pernyataan Presiden juga datang dari berbagai kalangan, termasuk para pakar hukum dan aktivis anti korupsi. Mereka menegaskan bahwa denda damai tidak seharusnya diberlakukan untuk tindak pidana korupsi, sebuah tindakan kriminal yang sudah jelas merugikan masyarakat luas. Konsekuensi dari korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Ketika para pelaku korupsi merasa bisa menghindari hukuman yang berat, kepercayaan tersebut akan semakin menipis. Menariknya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengeluarkan dukungan untuk penyelesaian kasus korupsi dengan denda damai. Ini semakin menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dan hukum yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa denda damai dapat digunakan untuk pelanggaran di bidang ekonomi, namun tidak spesifik menyebutkan tindak pidana korupsi. Ini menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai niat pemerintah dalam memberantas korupsi. Kejaksaan Agung pun akhirnya angkat bicara. Mereka mengklarifikasi bahwa penyelesaian kasus korupsi melalui denda damai bukanlah langkah yang tepat. Penegasan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan publik, bahwa korupsi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran di dalam sistem hukum kita untuk tetap mempertahankan integritas dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, pernyataan dan dukungan terhadap denda damai dari tingkat tertinggi pemerintahan dapat menciptakan persepsi negatif di mata publik. Masyarakat mulai merasa bahwa korupsi dipandang sebelah mata, dan para pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini berpotensi menimbulkan apatisme di kalangan rakyat yang merasa bahwa suara dan perjuangan mereka melawan korupsi tidak dihargai. Dari sini, kita bisa melihat bahwa gagasan denda damai dalam kasus korupsi tidak hanya sekedar isu hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan dalam memberantas korupsi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan lembaga penegak hukum berkomunikasi dan bertindak. Jika mereka tidak mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi, maka akan sulit untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam perjuangan ini. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk terus mengawasi dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Harapan masyarakat adalah agar hukum ditegakkan dengan tegas, dan setiap tindakan korupsi mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Setelah vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moise, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan hakim, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Dalam beberapa pernyataan publiknya, ia menekankan pentingnya penyelesaian kasus korupsi melalui denda damai. Pernyataan ini sontak memicu berbagai tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan,
menambah kompleksitas perdebatan mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dukungan dari Menteri Hukum terhadap denda damai dalam konteks korupsi membuat banyak orang mempertanyakan niat dan komitmen pemerintah dalam memberantas tindakan korupsi. Bagi sebagian masyarakat, gagasan denda damai seolah memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih ringan, tanpa konsekuensi yang signifikan. Hal ini tentu bertentangan dengan harapan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku kejahatan, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Ketika Menteri Hukum menyatakan dukungannya, banyak yang merasa bahwa ini adalah langkah mundur dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar serius dalam melawan praktik korupsi yang sudah mengakar. Jika tindakan korupsi dinilai dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah, maka bisa dipastikan bahwa para pelaku akan merasa semakin berani untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan. Kritik juga datang dari aktivis anti korupsi dan pakar hukum, yang menegaskan bahwa denda damai tidak sesuai untuk diterapkan dalam kasus korupsi. Mereka berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang dan harus dihadapi dengan hukuman yang setimpal. Mereka menegaskan bahwa memberikan jalan keluar yang lebih ringan hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan kesan bahwa tindakan korupsi dapat ditoleransi. Dari perspektif hukum, pernyataan menteri ini juga menimbulkan kebingungan. Banyak yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Misalnya, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan perlunya hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Ketika Menteri Hukum berpihak pada denda damai, ini dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, reaksi masyarakat terhadap dukungan Menteri Hukum ini sangat beragam. Sementara sebagian merasa kecewa dan skeptis, ada juga yang berharap bahwa dukungan ini akan diikuti oleh langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem hukum. Mereka menginginkan agar pemerintah tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga tindakan nyata dalam memberantas korupsi dengan cara yang lebih efektif. Dalam konteks ini, dukungan Menteri Hukum terhadap penyelesaian kasus korupsi melalui denda damai menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah. Masyarakat menunggu langkah-langkah nyata yang dapat membuktikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Harapan ini tidak hanya datang dari individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan suara kolektif dari rakyat yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Akhirnya, penting bagi kita semua untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Hanya dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang tegas, kita bisa berharap untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Mari kita bersatu untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal, dan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melihat situasi yang terjadi pasca vonis ringan yang diterima oleh Harvey Mois, harapan akan perbaikan sistem hukum di Indonesia semakin mengemuka. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas, terutama dalam kasus korupsi yang sudah menjadi masalah serius di negeri ini. Vonis yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara telah menggugah kesadaran kolektif bahwa sesuatu perlu diubah dalam sistem hukum kita. Banyak pihak, mulai dari aktivis anti korupsi, akademisi, hingga masyarakat umum, mulai bersuara dengan lantang. Mereka menuntut agar pemerintah dan lembaga penegak hukum tidak hanya berdiam diri, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan. Harapan ini bukan sekadar harapan kosong. Masyarakat menginginkan reformasi yang jelas dan terukur dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Mereka ingin melihat tindakan nyata yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, agar praktik kotor ini tidak lagi dianggap remeh. Dari sisi legislatif, banyak yang berharap agar DPR dapat mengusulkan dan menyusun undang-undang yang lebih ketat dan efektif dalam memberantas korupsi. Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk hukuman yang lebih berat bagi para pelaku korupsi, sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan proyek-proyek publik agar potensi korupsi dapat diminimalisir sejak dini. Di sisi lain, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih memahami hak-hak mereka dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi.
Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Mereka dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut, serta mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Masyarakat perlu merasa bahwa mereka memiliki suara dan dapat berkontribusi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya kerjasama yang baik, harapan untuk perbaikan sistem hukum bukanlah hal yang mustahil. Akhirnya, harapan terbesar adalah agar sistem hukum kita mampu menciptakan rasa keadilan yang sejati. Setiap tindakan korupsi harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dan para pelaku kejahatan harus dihadapkan pada hukuman yang menunjukkan bahwa korupsi tidak akan pernah ditoleransi. Dengan cara ini, Indonesia bisa menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan dan integritas menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan. Semua ini adalah langkah menuju perbaikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harapan ini tidak hanya menjadi harapan belaka, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Mari kita terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan berjuang untuk keadilan yang sesungguhnya demi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara kita. Dalam keseluruhan dinamika yang terjadi setelah vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moise, jelas bahwa kita berada di persimpangan penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini bukan hanya sekadar tentang satu individu dan hukum yang dijatuhkan, tetapi tentang sistem yang lebih besar, kepercayaan publik, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah hanya dihukum dengan 4,6 tahun penjara, perasaan ketidakadilan akan muncul di dalam diri mereka. Reaksi beragam dari berbagai pihak, mulai dari jaksa yang mengajukan banding, masyarakat yang meluapkan kekecewaan di media sosial, hingga pernyataan dukungan yang datang dari Menteri Hukum, menggambarkan kompleksitas yang ada dalam penanganan kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum kita agar lebih responsif dan transparan. Masyarakat tidak hanya ingin melihat hukuman yang dijatuhkan, mereka ingin merasakan keadilan yang sesungguhnya, di mana setiap tindakan korupsi dihadapi dengan konsekuensi yang setimpal. Lebih dari itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan ini. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam drama ini. Setiap individu di masyarakat, dari kalangan akademisi hingga pelajar, bisa berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi. Kesadaran akan hak-hak kita sebagai warga negara dan partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Penting bagi kita untuk terus menuntut penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dengan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, serta mendukung reformasi yang dapat memperkuat sistem hukum kita, kita bisa menciptakan lingkungan yang tidak memberikan tempat bagi praktik korupsi. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk bersatu dan bersuara, menunjukkan bahwa kita tidak akan mentolerir ketidakadilan. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Harapan akan perbaikan sistem hukum bukanlah sebuah utopia, tetapi sebuah tujuan yang bisa dicapai jika kita semua bersatu dan berkomitmen untuk mencapainya. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat berkontribusi pada perubahan besar di masa depan. Akhir kata, mari kita terus berjuang untuk menciptakan keadilan yang sejati. Kita harus memastikan bahwa tindakan korupsi dihadapi dengan tegas, dan bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan begitu, kita bisa berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat pulih dan korupsi tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam upaya ini, demi Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Dalam menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh kasus korupsi, kita harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum semata. Ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang korupsi, kita berbicara tentang dampak yang dirasakan oleh rakyat,
mulai dari pendidikan yang terhambat, infrastruktur yang tidak memadai, hingga pelayanan publik yang buruk. Semua ini berakar dari tindakan korupsi yang seharusnya tidak ditoleransi. Masyarakat memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan mengenai hak-hak sebagai warga negara dan pemahaman tentang dampak korupsi sangat penting untuk membangun masyarakat yang kritis dan peduli. Kita harus mengajarkan generasi muda tentang pentingnya integritas dan etika sehingga di masa depan mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Di sisi lain, kita juga perlu mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan. Masyarakat harus merasa berdaya untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka temui. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, kita bisa menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi dan melaporkan tindakan korupsi secara langsung. Keberanian untuk bersuara adalah langkah awal yang penting dalam melawan praktik kotor ini. Dukungan terhadap lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi juga sangat penting. Masyarakat harus mendukung KPK dan lembaga penegak hukum lainnya yang berusaha keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Ini bisa dilakukan dengan mengedukasi diri tentang apa yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam mendukung upaya mereka. Pemberian dukungan moral dan sosial akan memberikan semangat bagi mereka untuk terus berjuang, meski dihadapkan pada berbagai tantangan. Penting juga untuk mengingat bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, konsistensi, dan komitmen dari semua pihak. Namun, jika kita bersatu dan bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin. Setiap langkah kecil yang kita ambil, baik dalam bentuk partisipasi aktif, edukasi, maupun dukungan terhadap lembaga penegak hukum, akan memberikan dampak yang signifikan. Akhirnya, mari kita ingat bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ketika kita berkolaborasi dalam upaya ini, kita tidak hanya berjuang untuk keadilan, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menciptakan budaya anti korupsi yang kuat, di mana setiap individu merasa memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan. Dengan cara ini, kita bisa berharap untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas, di mana setiap orang dapat merasakan manfaat dari kemajuan dan kesejahteraan yang sebenarnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran media sangatlah vital. Media memiliki kemampuan unik untuk menjangkau masyarakat luas dan menyebarkan informasi dengan cepat. Melalui pemberitaan yang objektif dan investigatif, media dapat mengungkap praktik-praktik korupsi yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum. Selain itu, media juga berfungsi sebagai pengawas yang dapat memantau tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum, memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Pemberitaan tentang kasus korupsi, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh publik atau pejabat pemerintah, dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan isu ini. Ketika berita mengenai vonis ringan terhadap Harvey Moise tersebar, media berperan dalam mengedukasi publik mengenai dampak korupsi, serta menyoroti ketidakadilan yang terjadi. Melalui laporan-laporan investigatif, media dapat menggali lebih dalam mengenai akar permasalahan, mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi, dan mendorong dialog publik tentang solusi yang diperlukan. Media sosial juga menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi. Platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi dan menyuarakan pendapat mereka dengan lebih mudah. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan keputusan hukum atau kebijakan pemerintah, mereka dapat dengan cepat menyuarakan pendapatnya melalui media sosial. Ini menciptakan tekanan publik yang dapat mendorong pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab. Namun, peran media dalam pemberantasan korupsi juga memiliki tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, media dapat terjebak dalam sensasionalisme, di mana berita disajikan dengan cara yang berlebihan atau tidak akurat, hanya untuk menarik perhatian. Hal ini dapat merugikan proses penegakan hukum dan menciptakan opini publik yang salah. Oleh karena itu, penting bagi media untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, menyajikan berita dengan objektivitas dan integritas.
Selain itu, media juga harus berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memberantas korupsi. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mengungkap praktik korupsi dan mendorong reformasi hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada media untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam. Sementara, media dapat membantu menyebarkan hasil investigasi tersebut kepada masyarakat. Akhirnya, media memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendidik, media dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi. Ketika masyarakat lebih teredukasi tentang isu-isu korupsi, mereka akan lebih mampu untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Dalam kesimpulannya, peran media dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membangkitkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melawan korupsi. Dengan kolaborasi yang baik antara media, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, di mana tindakan korupsi tidak lagi ditoleransi dan keadilan dapat ditegakkan. Saat kita merenungkan perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia, penting bagi kita untuk melihat ke depan dengan harapan dan tekad. Masa depan tanpa korupsi bukanlah sekadar impian yang mustahil. Itu adalah visi yang dapat kita capai jika kita bersatu dan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Masyarakat, pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan semua elemen bangsa harus bergandeng tangan dalam misi mulia ini. Dalam menyongsong masa depan tanpa korupsi, pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Masyarakat yang teredukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas akan lebih mampu mengenali dan melawan praktik-praktik korupsi yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan kita untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum. Dengan cara ini, generasi mendatang akan tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, reformasi hukum yang kuat juga menjadi prasyarat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan hukum yang tegas dan adil, serta memastikan bahwa setiap individu tanpa terkecuali dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan korupsi. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka memiliki independensi dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga sangat penting. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Dengan memberikan suara dan berpartisipasi dalam kebijakan publik, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan sekelompok orang, tetapi untuk kepentingan bersama. Dalam era digital, kita juga memiliki peluang baru untuk memerangi korupsi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek publik. Platform-platform digital dapat dimanfaatkan untuk melaporkan dugaan korupsi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pejabat publik. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menciptakan sistem yang lebih terbuka dan responsif. Akhirnya, kita perlu membangun budaya anti korupsi yang kuat dalam masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye kesadaran yang melibatkan semua elemen, termasuk seniman, tokoh masyarakat, dan influencer. Menggunakan berbagai media untuk menyebarkan pesan anti korupsi akan membantu membangun stigma sosial terhadap praktik korupsi, sehingga semakin banyak orang yang merasa enggan untuk terlibat. Menyongsong masa depan tanpa korupsi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan kolaborasi, pendidikan, dan reformasi yang tepat, kita dapat membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Mari kita berupaya keras untuk mewujudkan visi ini, agar generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, di mana keadilan dan kesejahteraan menjadi hak bagi setiap individu tanpa terkecuali. Dengan tekad dan kerja keras, masa depan tanpa korupsi bukanlah sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang bisa kita capai bersama.